Teman-teman, masih ingatkah dengan perkataan Ibu Banteng yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tanpa PDIP nggak ada apa-apanya? Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Sepertinya perkataan tersebut terbalik ya teman-teman, dan Pak Jokowi berhasil membungkam kata-kata tersebut. Apalagi di pemilihan kemarin teman-teman, calon-calon yang diusung oleh Ibu Banteng ini kalah di beberapa titik. Apalagi di Jawa Tengah yang disebut kandang banteng, yang digadang-gadang menjadi kandang banteng yang akan menang, kalah juga. Nah itu dia teman-teman, sampai Ibu Mega mengatakan atau memberikan statement ya kepada media bahwa terjadi kecurangan. Itulah intinya. Tapi memang kalau yang kalah selalu bilang curang ya teman-teman. Dan kalau yang menang dia senang gitu. Itu dia. Ini berarti efek Pak Jokowi itu masih sangat-sangat kuat ya teman-teman. Apalagi kan yang didukung oleh Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu banyak yang menang. Yang menang itu yang diusung oleh PDIP yang di Jakarta teman-teman. Tapi katanya mau ada 2 putaran. Kalaupun memang jadi 2 putaran, wah ini bisa seru ya, dan bisa jadi kalah juga gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika. Nah itu yang dikatakan oleh Ibu Banteng teman-teman, bukan hanya kandang banteng ya, tapi lebih dari itu ya, dari statementnya. Tapi ya emang kalah ya, rakyat memilih yang didukung oleh Bapak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana respon dari netizen. I see. Ini yang saya dapat daripada apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri di dalam videonya tadi sebagai ketumnya PD Perjuangan, beliau bicara. Jadi apa yang beliau sampaikan itu yang saya tangkap kayak gini. Daerah-daerah di mana banteng mengalami kekalahan atau istilahnya banteng has been slayed, banteng ditumbangkan, banteng dijadiin sate, banteng dirica-rica, itu adalah daerah-daerah yang di mana terjadi kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, yang dibantu juga oleh PNS, ASN, TNI, Polri. Oke. Tapi kenapa coba nggak berpikir bahwa mungkin masyarakat muak akan dominasi banteng? Kenapa nggak coba berpikir bahwa masyarakat takut memilih calon-calon daripada banteng karena tahu mereka adalah petugas partai yang nurut sama Bu Ketum? Oh. Kenapa nggak coba pikir ke sana? Kenapa nyaman nyalahin ada kecurangan? Dan lagi lucunya nih ya, kenapa sih kalau bilang ada kecurangan cuma di daerah-daerah yang kalah doang? Di daerah yang menang nggak ada kecurangan emangnya? Kalau berpikirnya cherry pick banget, logical fallacy banget, padahal ketum loh. Tapi kalau kita bicara masalah kecurangan, kita ngambil di mana banteng has been slayed brutally di Jawa Tengah. Ini nyata ya, bahwa kemarin di FYP mah juga beredar, ada yang bagi-bagi gas melon, ada yang bagi-bagi sembako dengan gambar atau lambang daripada banteng atau Pak Andika. Pak Andika Perkasa itu kan calonnya banteng, bukan calonnya Kim. Kecurangannya di mana dong jadinya dari Kimnya? Nggak tahu. Intinya gini deh, kalau memang udah kalah, ya kalau memang ada kecurangan, buktiin aja. Nanti gugat di MK lagi. Ya nggak tahu kalau kalah menangnya, kan melihat dari bukti yang ada. Kalau memang bisa membuktikan, pasti dikabulkan. Lagian kalau mau bikin drama, kurang pahas toh Bu.
kurang mateng kalau nggak ada Pak Hasto. Kurang tangisan Pak Hasto. Kurang tangisan Pak Hasto. Iya, apalagi di zaman sosial media ya, orang-orang bisa melihat, bisa survei melalui sosial media dan melihat perkembangan perpolitikan seperti apa, dan pada akhirnya mengambil kesimpulan memilih calon yang seperti apa yang diinginkan oleh ya masyarakat gitu teman-teman. Ketua umum partai ini sekarang lagi menjelaskan atas kekalahannya di beberapa titik di wilayah Indonesia. Yang dulunya harusnya sering menjadi kemenangan di kandangnya sendiri, ternyata sekarang kalah. Di kandangnya sendiri. Ini menunjukkan apa? Ini ada yang bilang katanya, ada juga yang bilang katanya, ya ini karena didukung 12 partai, kami hanya sendiri. Stop berkata seperti itu. Nyatanya memang itu adalah suara rakyat. Emangnya suaranya suara partai semua? Kan enggak. Suara rakyat. Bukti rakyat sudah muak dengan partai Anda. Itu mungkin karena omongan Anda terlalu memojokkan salah seorang tokoh misalnya. Itulah kesalahan Anda. Anda harus perbaiki itu. Seperti kader Anda yang sering mengatakan bahwasanya orang baik itu jangan dilawan. Dan terbukti di beberapa titik yang diendos oleh tokoh mantan presiden ini menang. Itu fakta. Itu fakta dan Anda harus terima. Oke? Jadi belajarlah dari kesalahan sehingga Anda nanti 2029 menang lagi. Kalaupun itu terjadi. Sakit enggak? Pasti sakit sekali lah. Karena ini sejarah baru bagi PDIP. Sejarah baru di kandang sendiri ya dalam pilkada. Jawa Tengah dan Solo lepas yang sering digadang-gadangkan PDIP sebagai kandang banteng. Dan seperti sudah diduga, kemudian PDIP pasti akan mencari kambing hitam, bukan banteng hitam ya. Banteng hitam. Pasti tuduhan kecurangan, tuduhan bahwa ada cawe-cawe, ada money politik, pasti menjadi alasan mereka. Alasan sebenarnya jelas, karena apa? Karena di Jawa Tengah dan Solo, Jokowi turun langsung. Ya inilah dampak dari Jokowi mengendorse calon gubernur dan calon wali kota di Jawa Tengah dan Solo. Dan ini menjadi bukti bahwa mesin politik PDIP tidak berperan jika berhadapan dengan Jokowi. Heran juga dengan PDIP ini, padahal Jokowi kan masih kadernya PDIP. Jangan dimusuhi lah, ya. Jangan dimusuhi, dirangkul, justru menguntungkan. Dan bahkan saya sarankan, tentu ini harus hati yang sangat besar dari Megawati adalah pilih Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Maka PDIP akan bangkit kembali jaya. Ya, karena masyarakat, masih banyak masyarakat yang mencintai Jokowi. Poinnya itu ya, masih banyak masyarakat yang mencintai Pak Jokowi tadi kata Bapak ini, dan emang efeknya sangat besar sekali teman-teman. Kalau Pak Jokowi dihadapkan dengan banteng, ya ini sudah jelas terlihat ya. Banteng tumbang, banteng di sembelih, dirica-rica lah, pokoknya banyak ini meme banteng teman-teman. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Di mana kandang bansos di Jawa Tengah tuh? Di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kilogram. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gua, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kilogram, bansos.
Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon, tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu banteng, yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget, udah pakai bansos masih aja kalah. Kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Nah, jadi udah clear ya bahwa sekarang ini Jakarta adalah kandangnya banteng. Kemarin pindah kandang. Bisa-bisa tuh antara pendukungnya Pak Ahok dan pendukungnya Pak Anies digabung mendukung Mas Pram. Nah, sekarang sama berarti ya kan? Gak ada namanya Ahoker ataupun anak abah, gak ada sekarang. Udah diklaim, sekarang jadi kandangnya banteng. Nah, kalian setuju gak tuh sama statementnya Bung Deddy Sitorus bahwa Jakarta adalah kandangnya banteng? Kalau aku sih kurang setuju dengan pernyataan Pak Deddy Sitorus di bagian yang aku stitch ini ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kandang banteng itu pindah ke Jakarta, kemarin waktu Pilpres, perolehan suara calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan nggak sekecil itu, Pak. Kalau Pak Deddy Sitorus menyimpulkan bahwa kandang banteng pindah ke Jakarta karena kemenangan calon gubernur yang diusung oleh PDIP, yaitu Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, aduh Pak, tolong jangan ngilang-ngilangin efek Ahok dan efek Anies Baswedannya loh Pak, itu lumayan besar loh Pak. Lagian selama 9 tahun berkuasa kemarin, PDIP kemana aja? Mungkin introspeksi dikit ya. Gimana menurut teman-teman tentang perpindahan kandang ini? Ibu Megawati tidak menerima kekalahan banteng di kandang bantengnya, yaitu di Jawa Tengah. Bahkan Ibu Megawati mengatakan dari dulu katanya selalu menang, kader-kadernya militan. Tapi sekarang seolah-olah ada gerakan-gerakan yang tidak fair, bahkan ini di luar kepatutan etika. Ibu Megawati sampai mengatakan begitu. Jadi begini Bu, lain ladang, lain belalang, lain dulu, lain sekarang. Masyarakat pasti berubah. Bahkan terkait semelekan politik juga tentu akan berubah dari generasi ke generasi. Pasti nggak akan sama dengan dulu waktu Ibu selalu menang. Apalagi sekarang dengan adanya sosial media, teknologi, pasti itu bergeser Bu. Nah ini harusnya menjadi evaluasi bahwa ternyata sekarang kondisi rakyat di Jawa Tengah sudah berubah. Jadi jangan disamain dengan yang dulu. Lalu kemudian yang kedua, kekalahannya pasti karena perbandingan partai politik dong. Mesin partai tentu berbeda. Karena PDI melawan partai-partai yang banyak. Lalu selanjutnya yang ketiga, karena masyarakat sudah jenuh dengan bagaimana PDI Perjuangan 10 tahun terakhir menguasai pemerintahan. Termasuk gue sendiri ya, dari dulu tuh buronan dari PDIP nggak sampai sekarang belum ketemu. Harun Masiku. Iya ya, Harun Masiku sampai sekarang tidak ketemu. Banyak juga problemnya ini dan banyak yang harus dievaluasi dari PDIP ini ya. Karena memang rakyat sudah bisa menilai ya, sudah bisa melihat apalagi di zaman sosial media ini. Dan tentunya yang dilihat itu adalah sosok ya. Apalagi Ibu Mega ketika memberikan statement atau berpidato, ya teman-teman tahu sendirilah ya. Salah satunya yaitu terkesan memojokkan gitu kan. Bu Mega, kalah itu berat. Ikhlas ya Bu. Ibu Mega yang terhormat, pimpinannya Pak Hasto, memang kalah di sarang sendiri itu di Jawa Tengah berat memang. Tapi ya demokrasi kita nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa siapa? Nggak ada. Ya mohon maaf nih Bu ya buktinya Pram Rano yang jelas-jelas didukung partai PDIP, oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo, bisa unggul di Jakarta. Unggul. Dan Pak Koster di Bali jelas-jelas didukung PDIP, bisa menang sekarang, ya kan? Jadi ya mungkin kenapa di Jawa Tengah kalah Pak Andika yang didukung PDIP, ya mungkin masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih suka, lebih cinta, lebih sayang sama Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin kan. Tapi izin Bu Mega, satu lagi Bu Mega, siap salah nih Bu. Kalau boleh saran Bu ya, kalau boleh saran diterima syukur, nggak diterima ya wes. Saya dengar tadi Ibu Mega bilang Provinsi Jawa Tengah itu bukan hanya kandang banteng ya, Ibu gitu tadi. Dengar kandang itu gimana Bu ya, kuping saya kok nggak enak dengarnya gitu loh. Ya kandang itu kan kesannya kayak kotor, jorok ya.
Mendingan ibu bilang Jawa Tengah itu rumah banteng. Nah, kan Rumah banteng, iya juga ya. Sekarang di Jawa Tengah ya kalahnya jauh. Ya gimana ya teman-teman, masyarakat banyak yang memilih calon yang bukan diusung oleh PDIP yang di Jawa Tengah itu. Ya masyarakat tentunya bisa menilai sendiri, melihat sosok, apalagi di sini ada efek dari Pak Jokowi ya. Dan masyarakat masih mencintai Pak Jokowi, bahkan banyak sekali. Ya harus mau menerima kekalahan walaupun di kandang sendiri. Banteng tumbang, itu yang banyak diucapkan oleh netizen ya teman-teman. Oke, menurut teman-teman gimana ya tentang pemilihan kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah masyarakat sudah tidak percaya lagi? Apakah masyarakat tidak menyukai Ibu Banteng atau apa? Gimana menurut kalian? Oke teman-teman, terima kasih sudah lihat informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it.